Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Hayusundari dengan NIM 19031113 dari jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah umum yaitu kewirausahaan, di sini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan materi yaitu tentang ide dan gagasan usaha, analisis dalam pemilihan usaha, dan bisnis model kanvas. Dengan dosen penggampu yaitu Bapak Ranggi Rahimul Insan SP MSI. Kali ini kita akan membahas materi dengan 3 judul besar, yaitu yang pertama tentang ide dan gagasan usaha, yang kedua tentang analisis dalam pemilihan usaha, dan yang ketiga itu tentang bisnis model kanvas. Pada pembahasan materi dengan judul besar yang pertama tentang ide dan gagasan usaha, pembahasannya yaitu pengertian tentang ide, berpikir kreatif, dan inovasi. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Selanjutnya, pengelompokan ide berwirausaha. Pengelompokan ini ada 3 tipe. Tipe A, new market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Tipe B, new teknologi. Ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Tipe C, new benefit. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Selanjutnya ada sumber ide. Sumber ide menurut Longenecker pada tahun 1991, sumber ide itu ada dari pengalaman pribadi, ada dari hobi, temuan kebetulan, dan penelitian. Sedangkan menurut Douglas, sumber ide itu ada dari 37, yaitunya ada dari buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan lain-lainnya. Ada juga dari perpustakaan, ada dari bank, distributor, ada juga dari pialang, angkutan, teman, agen real estate, dan pesaing, ada dari hobi dan bepergian, dan lain-lainnya. Ada juga dari kursus atau seminar, ada juga dari produk, franchise, ada juga dari peraturan pemerintah, dan lain-lainnya. Dan sedangkan menurut Soesarsono, sumber ide itu ada dari informasi dari orang lain, atau membaca, melihat, mendengar, dan sebagainya. Ada sumber ide dari ilmu pengetahuan seperti pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Adanya dari tuntutan seperti permintaan, kebutuhan, dan lain-lain. Teknik mendapatkan ide menurut Douglas pada tahun 1996. Mulai dari tukar pikiran, berandai-andai, selanjutnya kawin silang, selanjutnya keingintahuan, selanjutnya pendekatan tidak langsung, selanjutnya pendekatan ensiklopedia, komponen yang dimodifikasi, selanjutnya analisis sistem, dan yang terakhir meditasi. Selanjutnya ada tips berpikir kreatif. Menurut Douglas pada tahun 1996, tips berpikir kreatifnya yaitu 1. Memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Yang keenamnya, jangan putus asa. Yang ketujuh, sering masalah. Yang kedelapannya, bekerja dengan menggunakan metode. Analisis dalam pemilihan usaha. Kita tidak perlu harus membuat usaha yang terlalu muluk-muluk.
cukup sederhana saja, tetapi prospeknya bagus. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting. Strength, weakness, opportunity, and threat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT. Berikut adalah cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Kedua, kelemahan. Melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena kita memiliki kekurangan tertentu. Yang ketiganya, melihat peluang. Melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Yang keempat, ancaman. Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Selanjutnya, beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Langkah yang pertamanya yaitu tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Menentukan tujuan dan arah bisnis sangat diperlukan bagi wirausahaan baru. Sebab setelah itu harus segera melakukan tindakan-tindakan nyata dengan penuh motivasi untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Langkah yang kedua, buat daftar ide usaha. Langkah yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Pikirkanlah tentang segala kemampuan, kekuatan, karakteristik yang diperlukan untuk mencapai sukses dalam bisnis yang Anda lakukan. Langkah yang keempatnya, pilih kriteria. Langkah yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Langkah yang keenamnya, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Yang ketujuh, tetapkanlah pilihan pada bagian ini. Anda harus memilih salah satu dari ide yang sudah Anda buatkan daftarnya dan tentunya memilih berdasarkan kemungkinan tingkat keberhasilan terbesar dan risiko kegagalan terkecil. Selanjutnya, cara menggali peluang usaha. Ada beberapa cara untuk menggali peluang usaha. Yang pertama yaitu manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Di era sekarang, internet, radio, dan televisi merupakan jalur terbaik dalam memperoleh informasi, termasuk info tentang membangun bisnis. Namun internet lebih fleksibel karena bisa dieksplorasikan kapan saja. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, ngobrol dengan para pelaku usaha. Yang ketujuh, kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang terakhir, mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Pada judul besar yang terakhir yaitu bisnis model kanvas, kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama bisnis model, yang kedua bisnis model kanvas, dan yang ketiga elemen-elemen bisnis model kanvas dan kaitannya. Bisnis model. Berdasarkan berbagai definisi model bisnis, dapat disimpulkan bahwa A. Bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, revenues, biaya, cost, dan laba, profit, sebagai hasil implementasi strategi bisnis. B. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik, yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan, agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. C. Bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. D. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. E. Bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Model bisnis ada bermacam-macam dan dibedakan atas 2 hal penting. Yang pertama adalah apa yang dijual. Bisnis biasanya menjual kepemilikan atau ownership dari suatu aset.
Konsumen yang membeli hal memiliki aset tersebut, memperoleh hak untuk menggunakannya dengan hampir segala cara yang diinginkannya. Yang kedua adalah hak penggunaan aset. Konsumen membeli hak untuk menggunakan aset dalam periode waktu tertentu, tetapi pemilik orisinal aset tersebut tetap mempertahankan kepemilikannya dan dapat membatasi cara konsumen menggunakan asetnya. Jadi, menurut apa yang dijual, ada 4 jenis model bisnis, yaitu ada kreator, ada distributor, landlord, dan kontraktor. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Selanjutnya, elemen-elemen bisnis model kanvas. Ada 9 elemen-elemen dalam bisnis model kanvas ini. Elemen yang pertamanya yaitu ada customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segment merupakan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis kanvas ini. Customer segment adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Elemen yang kedua, value proposition. Value proposition merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada konsumen segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Elemen yang ketiga, channels atau saluran. Channels merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Elemen yang keempat, ada revenue stream, sumber pendapatan. Merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapat dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen yang kelima ada key resource atau sumber daya. Key resource merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proporsi nilai bagi konsumen. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Elemen yang keenam itu customer relationship, hubungan konsumen. Customer relationship merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan referensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Selanjutnya elemen yang ketujuh, yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasikan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Elemen yang ke-8 itu key partnership.
atau kerjasama. Key partner merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Cost structure merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa minimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Itulah tadi penyampaian materi tentang ide dan gagasan usaha, analisis dan pemilihan usaha, dan bisnis model kanvas dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.